Ya pemirsa, kita balik lagi pastinya juga di Talk Show kita kali ini. Nah pastinya juga ini kita masih berbincang-bincang dengan Ibu Asma ya, yang pastinya juga ini salah satu dosen di program studi profesi bidan, dan tentunya juga ini dengan penelitiannya yang sangat luar biasa sekali ya, itu juga menginspirasi gitu. Nah dan tentunya juga tadi Bu Asma juga udah sampaikan juga. Nah berarti sebelum kita masuk ke dalam impact-nya gitu ya, atau juga benefit-nya untuk masyarakat luas. Ya, nah berarti kalau misalnya untuk dalam ini mungkin sharing juga sama pemirsa ya, berarti itu jangan begitu pengumuman udah ada, nah kita cari judulnya di situ, jangan ya. Iya, benar. Nah jadi benar-benar itu memang prepare ya, seperti Bu Asma sampaikan tadi gitu ya. Nah jadi itu ada tips-tipsnya nggak sih kalau misalnya seperti ini, yang pastinya juga ini salah satu yang membanggakan juga kan. Benar. Karena dari ratusan bahkan ribuan ya, itu Ribuan. dari semua dosen di Iya. Indonesia ya. Benar. Nah jadi itu akhirnya salah satunya ada Ibu Asma. Nah jadi ada tips-tipsnya gitu ya pada saat mungkin selain juga mungkin di satu semester sebelumnya Bu Asma udah coba persiapan dengan matang gitu ya. Nah jadi apa nih yang harus dilakukan? Misalnya nih untuk pendanaan tahun depan gitu ya. Nah kapan kita mulainya? Atau juga satu hari sebelum? Ya sebenarnya ini prepare-nya kita semester yang lalu ya Pak Armia ya. Itu dia pemirsa. Ya. Jadi jangan di saat dibuka ya, di situ kita memikirkan ide-ide ya Pak Armia ya. Nah ada juga berbeda mungkin teknik cara gitu ya. Mungkin cara saya seperti itu, saya sudah lama mempersiapkan hal ini gitu. Jadi yang membuat trik mungkin ide-ide ya dari segi latar belakang yang kita jelaskan Pak Armia. Jadi latar belakang yang kita jelaskan harus sesuai dan harus tertuju kemana, benang merahnya itu harus jelas gitu. Di Indonesia, di dunia WHO, di Indonesia bagaimana memangnya perkembangan tentang penanganan status gizi balita. Kalau memang itu sangat dibutuhkan di daerah yang kita mau melakukan penelitian, apa yang bisa kita angkat. Nah itu yang kita masukkan di dalam sebuah latar belakang. Nah itu yang saya lihat. Kemudian pendukungnya lagi adalah roadmap penelitian kita, Pak Armia. Sebelumnya mungkin kita pernah meneliti tentang status gizi, kemudian tentang stunting. Nah itu juga merupakan alur dari kesesuaian antara latar belakang, roadmap, dan metode penelitian. Dan metode yang kita lakukan ya mungkin ini pendanaan fundamental ya, spesifik cara penelitian juga harus lebih detail ya Pak Armia. Sepertinya harus lebih detail, harus ada uji. Nah, jadi di setiap nugget nanti yang akan jadi itu ada ujinya Pak Armia. Jadi nanti tepungnya kalau yang ini berapa gram, kalau yang F2-nya berapa gram, F3-nya sampai F5-nya. Nanti akan diberikan yang mana yang memang membuat cocok pada balita. Jadi memang prosesnya itu panjang sih Pak Armia. Iya, nah jadi pastinya juga tidak hanya berdampak pada daerah kita, tapi mungkin dimulai dari umum dulu ya. Misalnya apa sih permasalahan yang ada di Indonesia, seperti Bu Asma jelaskan tadi. Berarti ini sekarang pemerintah lagi fokus pada penanganan gizi buruk atau juga stunting ya. Nah, jadi juga turunannya. Terus juga yang paling penting tadi ya mungkin roadmap penelitian kita ya. Nah jadi itu juga salah satu trik ya, supaya juga mungkin para penyeleksi, nah itu mereka bisa yakin, wah ini kan dia dari alur penelitiannya, roadmapnya tuh selaras semuanya ya. Jadi bakal di-expect. Jadi jangan mungkin di penelitian sebelumnya ini, tapi yang depannya itu gitu ya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang untuk hasil dari produk ini sendiri ya nantinya nah itu juga mungkin akan berbentuk seperti apa gitu ya. Nah terus juga mungkin ke masyarakatnya impact-nya apa sih secara langsung, atau juga mungkin ke puskesmas, ke layanan-layanan ke puskesmas di daerah, atau para UMKM gitu Pak Armia. Itu gimana tuh? Jadi kalau untuk dampak dari hasil penelitiannya mau jadi apa ya gitu ya Pak Armia ya. Nah yang akan dijadikan ini adalah seperti memang fokus kita adalah nugget. Tadi nugget ikan gabus ya, nabus ya. Pemirsa semuanya nabus gitu ya bahasanya. Nah, ini akan kita berikan nanti pada saat penelitian sudah selesai, kan sudah jadi nuggetnya ya Pak Armia ya. Kita akan lihat ada yang namanya pre dan post. Jadi sesudah diberikan, sebelum diberikan dan sesudah diberikan nugget. Ada nggak perkembangan dari status gizi dari balita? Yang diberikan memang fokus kita adalah ke masyarakat. Gitu, masyarakat yang ada di wilayah
Bengga Kabupaten Pidi, Pak Armia. Jadi agak jauh memang arah ke Tangse ya, pedalaman, karena daerah sana memang yang dominan akan ikan gabus ini gitu. Jadi nanti kita akan berikan ke masyarakatnya, akan kita lihat sebelum dan setelah diberikan gitu Pak Armia. Ya, nanti hasilnya bagaimana. Sesudah itu baru kita evaluasi bahwa memang benar dengan pemberian nugget ikan gabus ini ada peningkatan gizi yang ada pada balita khususnya. Jadi kita akan kita kasih lagi edukasi ke masyarakat bahwa apa pangan lokal yang ada di tempat masyarakat tersebut bisa diolah menjadi nugget dan bisa menjadi keberlanjutan jika ingin dilakukan juga sebagai UMKM ke depannya. Nah, jadi melanjuti dari itu, kalau misalnya sudah berhasil, insya Allah ya, pastinya juga ini dengan persiapan atau juga dengan uji kematangan yang luar biasa, pasti bakal jadi ya insya Allah. Nah, jadi ke depannya ini apa bisa berpotensi untuk dikomersilkan gitu ya, misalnya menjadi sebuah produk yang mungkin akan dijual kah? Nah, atau juga mungkin diterapkan secara langsung di industri gitu ya. Nah, atau juga mungkin ada kerjasama dengan para pelaku bisnis kecil gitu ya. Nanti gimana tuh? Terpikir gitu output nextnya gitu ya, dari segi komersil industri? Ada terpikir Pak Armia, dan itu adalah salah satu dari selain daripada luaran ya, kita ada luaran wajib dan luaran tambahan. Jadi untuk luaran wajib memang targetnya adalah Scopus, Pak Armia, untuk publikasi ya. Publikasinya adalah Scopus. Kemudian untuk luaran tambahannya adalah salah satunya adalah paten sederhana yang memang nanti kita akan patenkan bahwa ini memang produknya dari dosen ini misalnya gitu ya, yang sudah dihasilkan gitu ya. Nugget ini, dan ini bisa dijadikan UMKM yang bisa diperjualbelikan. Itu memang yang target kita ke depan untuk penelitian selanjutnya Pak Armia, sepertinya seperti itu. Jadi kalau untuk yang paten sederhana, nah itu memang target luaran di penelitian tersebut sekarang gitu, Pak Armia. Nah, jadi itu mungkin kalau dari udah jadi paten ya bisa jadi ya kerjasama dengan ya para pelaku industri ya. Iya benar, UMKM ya Pak Armia. Atau juga misalnya untuk luaran dari ini kan untuk skema fundamental gitu ya. Nah, jadi selain apalagi juga hasil outputnya itu sebenarnya kan berupa sebuah nyata gitu ya, misalnya ya makanan atau apa gitu produknya gitu ya. Nah, itu juga apa bisa kita mungkin memberikan pelatihan juga kepada ibu-ibu di di desa atau di mana gitu. Itu atau emang ada skema yang berbeda selain dari yang ini? Itu kalau untuk pelatihan mungkin kita bisa lanjutkan di skema selanjutnya ya Pak Armia, itu lebih ke skema pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan nanti ke depan diterima lagi ya Pak Armia untuk judul ini, dan dengan skema yang berbeda dan dengan trik dan metodologi penelitian yang berbeda lagi gitu ya. Jadi biar bisa kita sosialisasikan ke masyarakat, kita mengajarkan ke mereka cara membuat nugget yang benar, yang higienis, dan yang memang ada kandungan-kandungan gizi di dalam nugget tersebut gitu Pak Armia. Berarti itu ada juga yang skemanya lebih yang di atas level ya, di atas fundamental tuh yang terapan ya Pak. Ya terapan gitu ya, sampainya itu udah jadi ke industri gitu ya, yang pastinya juga itu jadi sebuah produk bisa dipasarkan. Nah, kita doakan juga mudah-mudahan ini juga bakal sampai ke arah situ ya. Iya, insya Allah ya Pak Armia, kita doakan sama-sama ya gitu. Iya. Oke pemirsa, kita break sebentar, nanti kita juga akan balik lagi di sesi yang terakhir ya. Nah, tentunya juga bersama saya Armia Nasri dan juga bersama Ibu Asmaul Husna ST MKes.